Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, untuk siang hari ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah bilang ke anak-anak sekalian materi yang akan kita bahas pada minggu berikutnya, dan minggu berikutnya itu pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, karena kita sudah selesai baca doa, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, pada hari ini materi yang kita bahas yaitu tentang matriks. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelumnya udah tahu apa itu matriks? Atau sudah pernah dengar apa itu matriks? Sudah pernah dengar? Belum, Bu. Oke, belum ya, berarti ini memang pertama kali kita belajar tentang matriks, yaitu di kelas 11. Baik, di sini Ibu akan bahas beberapa poin mengenai matriks. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu matriks atau definisi dari matriks itu sendiri. Apa itu matriks? Definisi. Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, dalam bentuk tersebut itu ada berupa baris dan ada berupa kolom. Definisinya yaitu sekelompok anak-anak itu bisa ditulis di catatan masing-masing ya, biar tidak lupa
Dimana tadi angkutannya itu ada baris dan ada kolom. Nah, garis ini ditulis mendatar. Mendatar itu sama dengan garis, dan menurun itu kolomnya. Nah, untuk bentuk umum dari matriks ini sendiri yaitu kita notasikan matriks ini dengan matriks A M kali N. Nah, kenapa notasi matriks ini seperti ini? Karena syarat untuk menulis matriks itu sendiri yang pertama yaitu dengan lambang atau dengan simbol huruf kapital yang ini. Jadi notasinya atau dan bentuk umumnya yaitu A11, A12 sampai dengan A1N. Dan untuk matriks ini sendiri itu ditulis dengan menggunakan kurung siku, atau juga bisa dengan kurung biasa, tapi lebih umumnya dengan kurung siku seperti ini. Nah, untuk bentuk umum matriks itu sendiri itu seperti ini. A M kali N sama dengan A11. Nah, di sini untuk yang kita bahas tadi, untuk mendatar berarti ini barisnya. Berarti ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Dan untuk ke bawah itu kolom. Berarti untuk A11 ini dia berada di baris pertama dan di kolom pertama, dan untuk A12 dia berada di baris pertama dan kolom kedua. Dan untuk contohnya biar lebih paham kita beri contoh matriks A yaitu 5. Nah, di sini Ibu mau tanya 5 berada di baris keberapa dan di kolom keberapa? Oke, benar ya. Untuk 5 berada di baris pertama dan kolom pertama. Dan seterusnya untuk 2 itu 2 di baris pertama dan di kolom kedua. Baik, untuk pengantar matriks sendiri sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Oke, karena tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap masing-masing sudah paham ya. Dan selanjutnya yaitu yang pertama tadi definisi, selanjutnya kita bahas jenis-jenis dari matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Nah, matriks baris ini berarti matriksnya itu hanya berupa baris. Berarti dia hanya mendatar. Yang kedua, yaitu ada matriks kolom. Tadi untuk kolom itu sendiri berarti menurun ke bawah. Berarti contohnya
Selanjutnya itu ada matriks persegi. Matriks persegi. Nah, untuk matriks persegi ini berarti banyak kolom dan banyak barisnya itu sama. Contohnya untuk matriks berordo 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, ini disebut sebagai matriks persegi atau matriks sudut sangka. Nah, sebelum masuk selanjutnya, Ibu juga lupa tadi menjelaskan apa itu ordo. Ordo itu sendiri merupakan perkalian antara baris dan kolom. Berarti kalau ordonya 2 kali 2 berarti barisnya 2, kolomnya juga 2. Begitu juga dengan ordo 2 kali 3 berarti nanti ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya yaitu jenis matriks keempat, matriks nol. Nah, matriks nol ini berarti semua anggota yang ada di dalam matriks itu sendiri beranggotakan bilangan 0. Selanjutnya yaitu matriks diagonal. Nah, untuk matriks diagonal ini sendiri itu merupakan matriks yang berisi di mana ada beberapa bilangan yang di dalamnya selain 0 dan selebihnya itu 0, yang dimana bentuknya diagonal ke samping seperti ini. Nah, inilah yang menandakan bahwa matriks tersebut merupakan matriks diagonal. Selanjutnya yaitu matriks identitas. Di mana matriks identitas ini disimbolkan dengan I besar. Untuk matriks identitas ini tidak jauh berbeda dengan matriks diagonal. Bedanya hanya angkanya itu tidak boleh angka bilangan bulat seperti ini, tetapi hanya bilangan bulat hanya angka 1. Berarti 1, 0, 0, 1. Dan selanjutnya untuk bentuk ordo 3 kali 3-nya, nah, inilah matriks identitas. Nah, baik. Selanjutnya jenis matriks yang terakhir yaitu matriks transpose. Di mana bentuk matriks ini itu yang tadinya baris itu berubah menjadi kolom. Contohnya
3, 4, 5, 6 menjadi jadi yang tadinya menjadi baris itu menjadi kolom, dan tadinya menjadi kolom itu menjadi baris. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Karena kita akan masuk ke materi penjumlahan pengurangan dari matriks itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Pertama itu penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan itu rumusnya seperti ini. Misalnya matriks A, B, C, D, B, E, F, G, H. Maka untuk matriks A ditambah B itu A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Baik, untuk lebih pahamnya kita akan menuliskan sebuah contoh. Contohnya misalnya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan matriks B 5, 6, 7, 8. Maka matriks A ditambah B itu 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, dan 4 ditambah 8. Kemudian 5 ditambah 1, 6, 3 ditambah 7, 10, 2 ditambah 6, 8, dan 4 ditambah 8, 12. Maka hasilnya ini. Nah, begitu juga untuk pengurangan. Untuk pengurangan itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Pengurangan untuk pengurangan matriks itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan, di mana A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan 0, 1, 1, 2. Maka dapat kita kerjakan dengan A dikurang B, itu 1 dikurang 0, 2 dikurang 1, 3 dikurang 1, dan 4 dikurang 2. 1 dikurang 0, 1, 2 dikurang 1, 1,
3 dikurang 1, 2, dan 4 dikurang 2, 2. Maka semuanya seperti ini. Baik, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Atau ada yang masih kurang paham? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada yang bertanya, selanjutnya kita masuk ke perharian matriks. Nah, untuk perkalian matriks kali ini itu bentuk perkalian matriks yang sederhana dahulu, karena minggu depan ibu akan bahas lebih banyak tentang matriks dan nantinya ibu akan memberikan latihan-latihan soal. Untuk kali ini ibu memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada anak-anak ibu sekalian. Untuk perkalian matriks yaitu rumusnya seperti ini. Nah, untuk agar lebih mudah memahami, kita kasih contoh. Misalnya, matriks A sama dengan 2, 5, 3, 1, dan ditanya untuk matriks A itu 2, 5, 3, 1 dikali dengan K. Kita misalkan dikali dengan K dan ditanya untuk 3 K-nya itu berapa? Nah, kita jawab A-nya itu 3 kali 2 berarti 6K. Kemudian 3 kali 5 berarti 15K. Dan 3 kali 3 berarti 9K. Dan 3 kali 1 berarti 3K. Nah, untuk contoh soal yang tidak pakai huruf, itu misalnya berarti A sama dengan 2 dikali 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, dan 2 kali 4 itu 8. Berarti matriks A-nya menghasilkan hasil seperti ini. Nah, untuk
operasi matriks sendiri. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan, atau apakah ada yang salah dari penyampaian Ibu? Baik, karena tidak ada, untuk pembahasan selanjutnya mungkin itu akan kita bahas sama-sama di minggu depan. Dan untuk kali ini Ibu tidak memberikan penugasan terlebih dahulu. Di sini anak-anak Ibu bisa mencatat materi dari awal sampai akhir Ibu jelaskan agar nantinya di rumah masing-masing itu bisa belajar dan fokus untuk belajar terlebih dahulu. Dan untuk minggu depan kita akan membahas lanjutan dari materi matriks ini, karena masih ada beberapa materi atau poin-poin yang akan kita bahas mengenai matriks. Dan ini untuk dasar-dasarnya terlebih dahulu Ibu ajarkan. Baik, untuk itu materi kita pada siang hari ini, jika ada salah dan janggal atau kata-kata yang tidak pantas dan kata-kata yang menyinggung anak-anak Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan itu bermanfaat dan dipelajari di rumah masing-masing ya. Untuk besok Ibu akan mengecek catatan anak-anak Ibu apakah sudah mempelajari materi ini atau belum, karena untuk minggu depan Ibu akan memberikan latihan yang berhubungan dengan materi pada hari ini. Baik, demikian penyampaian materi dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengakhiri, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.